Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura, saudara. Maka mudah-mudahan saat ini berkat daripada Rasulullah yang belum umrah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ada yang melaporkan oknum Ba'alawi ini yang diduga menipu masyarakat menggunakan kiswah palsu makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang melaporkannya adalah Gus Rofi'i, Ketua Ormas BKN Barisan Kesatria Nusantara. Coba kita lihat videonya ya. Ibni Abdillah al-Qaimi bi hubukillah adawatillah wa faraj Allah. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada oknum Habib yang menjual nama baginda Rasulullah SAW. Contohnya apa? Dia kemana-mana mengaku memiliki barang kiswah makam Rasulullah. Padahal sekarang ini banyak sekali orang jual, baik di Tanah Abang, baik di Shopee, kiswah makam Rasulullah palsu. Ya, di Shopee banyak itu ya, berbagai macam harganya. Ada yang 100 ribuan, ada yang 500 ribuan, ada yang 1 jutaan. Kalau di Shopee harganya 150 ribu. Nah, yang perlu kami tegaskan pada kesempatan ini sebagai Ketua Umum BKN, sebagai Dewan Presidium Apata, kami mengingatkan kepada umat Islam, jangan mudah percaya dengan perilaku oknum Habib yang mengatasnamakan Nabi, lalu kemudian menunjukkan ini loh kiswah Rasulullah, tapi setelah menunjukkan dia dawir. Apa itu dawir? Salah satu bentuk dawir adalah ini loh kiswah makam Rasulullah, silakan ente cium keliling berurutan, setelah itu sedekah. Apa indikasinya? Ada kresek warna merah, dari kresek itu terkumpul uang. Ini namanya dawir dan ini tidak dibolehkan. Asli saja nggak boleh seperti itu. Betul. Apalagi kalau sampai itu palsu. Betul. Ya, asli aja nggak boleh seperti itu kan teman-teman ya. Barang peninggalan Rasulullah dijadikan bisnis. Ya kalau asli, ya asli pun nggak boleh. Apalagi yang palsu kan. Astagfirullahalazim. Tim lawyer akan menelusuri oknum Habib AJ. AJ memang banyak masalah. Oknum Habib AJ ini saya peringatkan antum, jangan coba-coba sekali lagi untuk dawir, untuk membodohi umat, lalu ngomong bahwa kiswah yang antum pegang adalah kiswah makam Rasulullah. Padahal kalau itu pun benar, Anda tidak boleh ngamen, Anda tidak boleh garong mengatasnamakan baginda Rasulullah SAW. Maka dari itu, saya beserta tim hukum dari Barisan Kesatria Nusantara akan mengambil langkah-langkah hukum, termasuk akan mensomasi yang bersangkutan, dan kami juga akan berkirim surat kepada yayasan yang merawat dan yang menaungi makam baginda Rasulullah SAW. Jika masih tetap dilakukan, kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Kenapa kami ambil langkah hukum? Karena ada unsur kebohongan dan ada unsur untuk memperkaya diri sendiri. Saya kira itu, dan saya minta kepada semuanya yang merasa bangga memiliki kiswah atau properti mengatasnamakan Rasulullah, jangan coba-coba untuk memperjualbelikan, apalagi niat untuk membodohi umat, tapi untuk memperkaya diri sendiri. Kami akan memastikan untuk mengambil langkah-langkah hukum. Saya kira itu. Saya Muhammad Rofi'i, Ketua Umum BKN. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar banget nih yang disampaikan oleh Gus Rofi'i. Yang asli saja tidak boleh diperlakukan seperti itu, peninggalan Rasulullah. Mendawir ya, mengumpulkan uang. Apalagi yang palsu. Dan kalau kita lihat memang jejak digitalnya oknum Ba'alawi yang inisialnya AJ ini banyak sekali. Dia udah keliling kemana-mana bawa kiswah yang katanya itu kiswah Rasulullah, lalu mendawir. Entah berapa miliar, berapa puluhan juta yang sudah dikumpulkan. Bahkan ada seorang wanita yang berhasil dimodusin, dinikmati gitu ya. Hanya karena ya modusnya menggunakan kiswah tersebut. Ini udah kita bahas di video sebelumnya teman-teman ya. Menyapa saya dan meminta tolong pada saya untuk dikenalkan dengan beberapa artis papan atas. Alasannya untuk memberi kiswah. Nah, itu pandangan pertama di media sosial itu saya lihat, wah akhlaknya luar biasa.
Oh, jadi dia punya kiswah. Ya, Nah, ini penting ya. Ini penting saya sampaikan juga ini. Kiswah itu tidak sembarangan kayak belanja di Tanah Abang atau Cipulir. Betul. ya. Nggak bisa, itu urusan negara. Ini menjadi pelajaran juga buat perempuan lainnya, jangan mau dimodusin seperti itu. Kita tuh bukan benci sama mereka ya, bukan benci sama keturunan-keturunan Ba'alawi. Tidak, saya pun juga selalu menyebutnya oknum teman-teman. Tapi memang ya gimana ya, aneh banget ya oknum-oknumnya itu, cerita-cerita kurofotnya, ya Allah. Bahkan ini ada yang pernah mengeluarkan statement, Rasulullah itu tawaf di Surabaya loh. Iki kita simak nih ya. Berapa lama kira-kira Habib Muhammad bin Idris itu menetap di Surabaya? Nah itu seperti yang saya katakan, nggak netap di Surabaya, beliau menetapnya di Cirebon. Taradud di mana? Tapi Dari ya, Cirebon. beliau cuma sering datang ke Surabaya, tiap 2 bulan, 3 bulan sekali datang ke Surabaya. Dan di Surabaya pun hanya sekitar seminggu 2 minggu kembali, karena beliau sangat cinta sama Surabaya, sangat senang sekali dengan Surabaya. Bahkan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf kan mengatakan Surabaya malhudun min qibali Nabi Muhammad SAW. Surabaya ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yatufu bihada iman sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Rasulullah selalu tawaf katanya di Surabaya. Ya Allah, ini pernyataan-pernyataan astagfirullahalazim. Bahkan ada yang lebih aneh lagi. Ini aneh banget teman-teman. Jadi ada seseorang yang tidak sengaja nyenggol tongkat ajaibnya Ba'alawi, tiba-tiba berubah jadi batu aki tuh orang. Ada 2 orang jalan, bahasa gampangnya, ada orang jalan kepleset. Ada 2 orang jalan terpleset, teman-teman. Kepleset, mungkin ketepaan kena tongkat ajaib, yang satu jadi batu aki, yang satu jadi juko. Ada 2 orang, teman-teman, terpleset lalu terkena tongkat ajaib, yang satu berubah menjadi batu aki. Nih, seperti di tangan saya, batu aki. Orang jadi batu aki, teman-teman. Astagfirullah. Saya nggak bisa. Ini lucu, teman-teman. Nggak bisa saya nantawa ini. Ada orang yang satu menjadi batu aki. La haula wala quwata illa billah. Saya tuh mikir seawam apa sih pengikut-pengikutnya kok bisa percaya gitu ya. Orang jadi batu aki, dan masih banyak lagi kedustaan-kedustaan lainnya membawa nama Allah, membawa nama Rasulullah. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa malaikat pencatat amal keburukan itu diliburkan loh. Coba lihat nih ya. Kita lihat nih. Syekh Abu Bakar bin Salim atau kalimat aulia di zamannya. Ketika ada Syekh Abu Bakar bin Salim ini lahir, malaikat pencatat amal keburukan diliburkan katanya. Ketika mulai beliau ada, malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulai beliau ada, malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulai beliau ada, malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah. Kalau dikatakan apakah mungkin? Mungkin. Apa yang nggak bisa? Apa yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa melanggar? Siapa? Nah, itulah doktrinnya. Menyandingkan nama Allah dan nama Rasulullah. Cerita bohong, kurofat, terus menyandingkan nama Allah dan Rasulnya. Apakah mungkin ya? Kalau apa yang nggak mungkin bagi Allah, kan begitu. Ada 2 hal kebenaran mutlak yang diyakini oleh umat Islam. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah. 2 hal ini nggak mungkin kita memiliki pemahaman bahwa Allah salah, Rasulullah salah. Nggak mungkin. Pasti kita meyakini Allah dan Rasulnya adalah hal yang benar, 100% benar. Nah, para pembohong, para penyebar kurofat, biasanya agar kurofatnya itu bisa terlihat benar, selalu menyandingkan nama Allah dan nama Rasulullah. Karena 2 ini adalah hal kebenaran. Makanya seolah-olah kurofat mereka itu kan kelihatan benar. Karena ya menggunakan nama Allah, menggunakan nama Rasulullah. Ibnu Rashid pernah mengatakan, jika ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah segala sesuatu yang batil dengan kemasan agama. Jadi perkara batil, kebohongan, kejahatan yang dibungkus, dikemas dengan agama, ini adalah sesuatu yang paling ampuh mengelabui orang-orang awam, orang-orang bodoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya juga sudah tahu bahwa di masa depan nanti akan banyak pendusta-pendusta yang menggunakan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menggunakan nama dirinya. Makanya Rasulullah itu bersabda, sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas seseorang selainku. Jadi berdusta atas nama Rasulullah nggak sama berdusta
berdusta dengan atas nama orang lain. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka. Jadi memang Rasulullah sudah mewanti-wanti ya, hati-hati dengan pendusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi perkara goib ya, mengatakan bahwa malaikat itu diliburkan tugasnya. Dari mana tahu malaikat itu libur tugasnya? Teman-teman, kita itu mengetahui ada malaikat yang aktivitasnya sebagai pencabut nyawa, ada yang sebagai pencatat amal baik dan buruk, ada yang penjaga surga, penjaga neraka. Kita semua tahu tentang itu karena ada dalilnya, ada pemberitahuannya, mau Al-Quran maupun hadis. Perkara goib yang tidak diberitahukan dari Al-Quran dan hadis, dari mana kita tahu? Coba baca tuh surah An-Naml ayat 65. Allah berfirman, katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang goib kecuali Allah. Jadi kalau Allah tidak menginformasikan kepada kita semua, ada surga, ada neraka, nanti di masa depan ada Imam Mahdi, ada Dajjal, ada malaikat ini, malaikat itu, ada jin, aktivitasnya begini begitu. Kalau Allah nggak memberitahu itu semua, kita nggak akan tahu, teman-teman. Jadi jangan mengada-ngada perkara goib. So tahu banget mengatakan bahwa malaikat itu diliburkan. Dari mana tahunya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.